Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Angkatan 36. Perkenalkan, nama saya Nimas Farida Iriani dengan nomor peserta 36019. Dan saya Erniati Soliha dengan nomor peserta 36007. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas pembuatan video, yaitu tentang manajemen laboratorium komputer, menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Feon, yang dibimbing oleh Bapak Jajang Kusnandar MT. Baiklah Bapak, kami akan mempresentasikan program yang sudah ada. Diawali dari install komputer, aplikasi Feon ya. Di aplikasi kita install terlebih dahulu, kemudian sebagai komputer pusat kita tentukan. Kemudian kita melakukan konfigurasi terhadap komputer pusat. Untuk saat ini yang menjadi komputer pusatnya adalah Bunyimas. Kemudian dilakukan install juga kepada komputer siswa atau klien. Dalam hal ini adalah saya, Ibu Erni. Ya, Bu Erni. Kemudian melakukan konfigurasi. Di sini konfigurasinya dimulai dari general. Ya, kemudian di sini sudah cocok ya Pak metodenya key file authentication. Kemudian key-nya sudah pas ya Pak. Di sini ada Nyimas sebagai publiknya. Kemudian location-nya ya, ini lab-nya Bunyimas. Oke. Setelah ini akan dilakukan demo ya, demo. Diawali dari di sini ada beberapa fitur-fitur. Ada monitoring, kemudian demo, ada lock, ada remote view, remote control, power on, reboot, power down, login, log off, text message, start application, open website, file transfer, dan screenshot. Baiklah, kita mulai dari fitur yang pertama, yaitu monitoring. Monitoring merupakan fitur yang digunakan untuk melihat komputer klien yang akan kita kelola. Ya, di sini saya sebagai Bunyimas sebagai komputer master masternya. Akan mengklik monitor. Ya, kita lihat di sini. Oke, ini tampilannya komputer Bunyimas sebagai komputer master, dan ini adalah tampilan komputer saya, Bu Erni, sebagai komputer klien. Ya, Sama tampilan ya. komputer kami berdua itu sama. Oke. Ya. Fitur yang kedua adalah demo. Fitur ini dapat menampilkan komputer server ke komputer klien. Jadi, pada komputer klien dapat menampilkan layar, sehingga tampilan dari kedua komputer akan sama. Ya, coba kita klik di sini. Ada beberapa pilihan dari fitur demo. Kita klik yang pertama. Pilihan pertama adalah share your own screen in full screen mode. Kita klik di sini. Oke. Ya, sehingga terdapat tampilan yang sama. Ya, ini adalah yang kedua. Ya, ini tampilan di komputer Kedua. Server, dan ini adalah di komputer klien. Yang kedua adalah share your. Ya, ini di komputer server. Ya, sama lagi. Ya, ini adalah komputer klien, sama kembali. Oke. Next. Yang ketiga, Klik dulu. Itu adalah share selected user screen in full screen mode. Kita klik. Ya. Nah, tampilan akan sama antara komputer server dengan komputer klien. Yang keempat adalah share selected user screen in window. Ya, baik, kita klik. Sebentar.
sinyalnya. Nah, kita lihat tampilan antara komputer server akan sama dengan tampilan yang terdapat pada komputer klien. Baik. Oke, fitur yang ketiga adalah fitur lock. Ya, fitur lock ini adalah fitur yang digunakan untuk mengunci. Jadi, pada saat misalnya komputer klien sedang bekerja, ya, mencari sesuatu informasi di Google, aplikasi-aplikasi yang lain, ternyata ya setelah diklik, Ya, oke, ini kita diklik klik, lock, ya. komputer server akan mengklik lock. Oke, Maka yang terjadi adalah ya, jadi terkunci. Jadi komputer klien ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun, ya, baik memainkan aplikasi yang ada di sini maupun mematikan. Ini dilakukan dari jarak jauh. Oke, aplikasi yang keempat adalah aplikasi remote view. Ya, di sini memang ada dua remote view dan remote control. Untuk remote view, ya, di sini berperan untuk melihat tampilan, ya, secara full dari komputer server ke komputer yang sedang kita kelola. Ya, mari kita klik remote view. Remote view. Oke, ini tampilannya. Saya sedang membuka sebagai komputer klien, ya, dan ini sebagai komputer server. Oke, kemudian dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan remote control. Di sini fungsinya remote control ini adalah mengontrol komputer yang dikelola dari jarak jauh, ya. Jadi di sini misalnya kita akan membuka aplikasi yang lain, ya. Kemudian kita tidak bisa melakukan setelah diklik remote control. Oke, kita coba klik remote control. Ya. Oke, misalnya saya mencoba untuk saya tidak bisa membuka. Ya, karena memang sudah diremote dari komputer server. Ya, kemudian dilanjutkan dengan fitur selanjutnya yaitu power on. Ya, di sini fungsinya power on ini adalah untuk menyalakan, ya, menyalakan komputer klien. Kemudian reboot di sini juga untuk merestart, ya. Sama, ya, dari jarak jauh juga, yaitu melalui komputer server. Dan power down di sini tidak kami reboot karena nanti akan merestart ulang dari komputer klien. Nah, untuk power down ini juga sama, ya, untuk mematikan, ya, mematikan komputer klien secara langsung dari jarak jauh. Kemudian login itu untuk masuk, ya, ke program, dan log off untuk keluar. Mungkin untuk power down-nya nanti, ya, terakhir, ya, Bu, kita coba. Oke. Kemudian untuk text message. Nah, text message ini dilakukan untuk mengirimkan pesan dari komputer server ke komputer klien. Nah, di sini tujuannya sebenarnya untuk, silakan Bu, ditujukan untuk apa? Misalnya ada peserta didik atau klien kita yang kita ingin ingatkan tentang sesuatu hal. Nah, kita bisa ketikkan, ya, di text message ini. Ya, di sini kita kirim. Oke. Nah, di sini ada tampilannya di komputer klien. Jangan lupa kerjakan tugas. Nah, ini message from teacher, ya, dari komputer server. Ini adalah fungsi dari text message. Ya, selanjutnya adalah fitur start application. Jadi di dalam komputer itu kan banyak berbagai aplikasi, ya. Misalnya aplikasi desktop dan yang lain-lainnya. Kemudian ada lagi fitur selanjutnya itu open website, ya. Di sini untuk membuka website salah satu situs, ya. Misalnya kita ambil contoh di sini custom website, kemudian kita ambil link, ya, dari salah satu YouTube. Remember and add to website menu. Kemudian kita akan ambil metamorfosis katak. Metamorfosis katak. Oke. Kita tunggu. Ya, ini tampilannya sama. Kita klik, ya. Oke.
Siklus hidup katak Ya, dimulai inilah. dari telur. Ini Biasanya, tampilan server. tampilannya ya. katak berada di air Nah, dan ini tampilan nempel pada klien. bebatuan atau Oke. tumbuhan. Telur Tampilan katak yang sama tidak ya. memiliki Ya, cangkang. tampilan yang sama seperti antara telur pada server umumnya. dan klien. Oke. Anak Ya, katak dalam hal sudah ini ya, seperti katak dewasa, setelah kita buka namun masih aplik apa memiliki ekor. Website ini ya, Anak katak terus jadi ternyata yang bisa menjadi katak dewasa. mengubah-ubah semuanya itu server Seiring tidak bisa, pertumbuhan, tapi hanya ekornya klien. mengecil dan menghilang. Dan katak Oke ya. Ya, fitur selanjutnya adalah file transfer. Sini. kita klik. Oke. Ya, kita Kita mau transfer file dari komputer master ya ke komputer klien. Di yaitu sini akan di tentang laboratorium komputer 2 Jajang Kusnandar. Kita klik ya. Ya, kita transfer. Oke. Kita lihat pada klien akan pada klien. Nah, ini ya. akan melihat Ini adalah bukti bahwa file itu sudah tertransfer ke komputer klien. Oke, sebagai fitur terakhir yaitu screenshot. Di mana screenshot ini kan untuk screenshot atau foto ya aplikasi atau file yang memang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita memang perlukan. Demikianlah Presentasi presentasi dari dari kelompok kelompok kami. kami. Yaitu tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Feyon. Kami mengucapkan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.